Semuanya menjadi lebih baik. Sekarang, umurmu akan panjang. Nyonya Dina bersandar di tempat tidur. Meskipun dia masih lemah, dia dalam semangat yang baik. Dia meraih tangan kecil Amelia dan berkata, "Terima kasih peri kecilku, kali ini kamu menyelamatkanku. Aku ingin membalas budi kamu dengan baik." Amelia tersenyum, "Nyonya tua, adalah tugas penyembuh untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Saya tidak perlu membayar, selama Anda sehat." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Nyonya Dina bersikeras. "Saya harus membalas budi kepadamu, mengatakan bahwa kamu harus dijanjikan oleh tubuhmu. Peri kecil, apa pendapat tentang janji oleh tubuhmu?" "Dengan janji apa?" Amelia melebarkan matanya dan menatap Dina di depannya. Pada saat ini, Tuan Mardi tertawa tanpa ampun, yang sedang membajak apel. "Nenek, kamu tidak bisa berjanji pada gadis jelek ini." Nyonya Dina tua mengambil bantal dan membantingnya ke arah Tuan Mardi, dengan kasar mengajar, "Siapa yang kamu katakan jelek? Kamu jelek, seluruh keluargamu jelek." Mardi menatap neneknya dengan kaget, benar-benar memukulnya. Dia mengambilnya. Tak lama kemudian, telinga Tuan Mardi mendengar dengan suara yang sangat baik dan baik hati neneknya, yang benar-benar berbeda dari suara yang galak baginya. "Peri kecil, jika kau menyelamatkanku, bagaimana kalau aku mempertunangkan cucuku denganmu?" Tuan Mardi membeku. Apa? Nenek berjanji padanya untuk gadis jelek ini?" "Nenek, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menjualku?" Mardi bergegas ke depan tanpa keyakinan. Nyonya Dina bahkan tidak melihat ke arah Mardi. Dia menepuk tangan kecil Amelia dan mencoba yang terbaik untuk mempromosikannya. "Peri kecil, lihat cucu saya, betapa dia tampan, dan dia kaya dan memiliki hak. Status, tidak ada pernikahan sejauh ini, kamu menempatkan dia di rumah, dan mendisiplinkannya dengan baik. Di masa depan dia akan membersihkan orang-orang di luar. Kamu membersihkannya, peri kecil. Jadi, jika kamu setuju, aku akan membiarkan cucu saya berlutut dan melamar." Hari ini benar-benar hari yang penuh keberuntungan, terutama cocok untuk pernikahan. Semua orang di seluruh lingkungan tercengang, begitu pula Amelia. Semua orang kaget melihat Nyonya Dina menjual cucunya di dalam dan di luar seperti sales player profesional. Amelia dengan cepat berkata, "Nyonya tua, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi cucu Anda, saya benar-benar tidak mampu membelinya." Mardi memandang Amelia dengan mata bunga persik Amelia, dan akhirnya, dia sedikit sadar diri. Namun, mendengar penolakannya, Mardi merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia tidak pernah ditolak oleh seorang wanita. "Peri kecil, kenapa kamu tidak mampu membelinya?" "Nyonya tua," Amelia cepat-cepat menyela. Dia berbisik lembut, "Aku sudah punya seseorang yang aku suka, aku sudah menikah, dan aku punya suami." "Apa?" Nyonya Dina dan Mardi sama-sama terkejut. Amelia tampak sedikit lebih muda dari 20 tahun, dan tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Amelia menjawab, "Nyonya tua, kau dengar itu benar. Aku sudah menikah, dan suamiku memiliki temperamen yang buruk. Dia terkadang marah padaku. Dia membutuhkan saya untuk membujuknya. Kadang-kadang dia tidak mau pulang pada malam hari dan akan mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Tetapi saya tahu dia tidak bersungguh-sungguh dan dia sedih. Saya dulu membayangkan orang seperti apa yang akan saya cintai. Harus lembut, perhatian, sempurna dan kuat. Kemudian, saya bertemu dengannya dan menyadari bahwa saya mencintainya. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya dan ingin menemaninya di musim semi, musim gugur dan musim dingin dan menyembuhkan luka di hatinya. Saya ingin menyerahkan tangan saya di telapak tangannya, biarkan diriku tumbuh di sisinya." Suara Amelia lembut, dan senyum cerah muncul di matanya yang jernih. "Jadi wanita tua, aku akan hidup sesuai dengan kebaikanmu." Nyonya Dina mengerti.
Peri kecilnya sudah menikah dan dia sangat mencintainya. Peri kecil, karena kamu sudah berjanji tidak dengan tubuhmu, maka kamu bisa bertanya, dan aku bisa berjanji padamu. Nyonya tua Dina tersenyum penuh kasih. Amelia bangkit dan berkata, Nyonya tua, saya masih mengatakan bahwa ini adalah tugas saya, menjaga tubuhmu dengan baik. Saya akan pergi dulu, dan datang menemuimu ketika saya punya waktu. Amelia berjalan keluar, dan suara Tuan Mardi datang dari belakang, Hei, gadis jelek. Mardi diusir. Amelia berhenti dan kembali menatap dan berkata, Tuan Mardi, apa yang kamu tanyakan? Mardi memandangnya dari atas ke bawah dengan sepasang bunga persik dan mata Phoenix. Apakah kamu benar-benar sudah menikah? Ya. Mardi berjalan ke arahnya, mata gadis itu berbinar-binar, tapi sayang dia mengenakan kerudung, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka kerudung di wajahnya. Seperti apa penampilanmu? Biarkan aku melihat. Amelia mengulurkan tangannya dan menjatuhkan tangannya dengan kasar. Mardi mendengus dan menarik tangannya. Saya pikir kamu pasti monster jelek, gadis jelek. Kenapa kamu tidak meminta nenek saya untuk menerimanya? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk dilewatkan karena saya ingin membawa nenek saya kembali ke ibu kota. Apakah kamu akan kembali? Nyonya Dina tua dan dia berdua berasal dari ibu kota Makassar, dan itu normal untuk kembali. Saya akan meresepkan resep makanan untukmu ambil kembali nanti. Tubuh wanita tua itu perlu dirawat. Melihat bahwa dia benar-benar tidak ingin membuat permintaannya, Tuan Mardi menyipitkan matanya yang tajam. Gadis jelek, maukah kamu pergi ke kota Makassar untuk jalan-jalan aja? Amelia menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana melakukan itu untuk saat ini. Kamu menyelamatkan hidup nenekku. Aku berhutang budi padamu. Tuan kecil akan memberi penghargaan dan memberi hadiah untukmu. Jika Anda pergi ke kota Makassar, kamu dapat menemukan Tuan kecil untuk bermain. Setelah itu, Mardi langsung pergi. Amelia tidak mengerti maksud Tuan Mardi. Di ruang rawat VIP, Nyonya Dina berkata, ini tidak menyenangkan. Peri kecil tidak bisa menjadi menantu perempuan saya. Kemasi barang, ayo kembali ke kota Makassar. Tuan Mardi juga tertarik dengan hal ini. Nenek, kali ini kamu menyelinap ke Yogyakarta. Bukankah kamu bermaksud untuk pergi jalan-jalan? Apakah kamu menemukan kakak perempuanmu Caca untuk bersenang-senang? Apakah kamu ingin pergi denganku sebelum pergi? Nyonya Dina melambaikan tangannya. Tidak perlu. Caca telah berada di sini selama 6 atau 7 tahun, dan waktu senggangnya telah berakhir. Dia akan segera kembali ke ibu kota Makassar karena putranya akan datang menjemputnya. Setelah ibu kota Makassar, kita berdua akan mampir. Ayo pergi sekarang. Oke, saya minta seseorang menyiapkan pesawat khusus. Amelia melakukan tes darah lagi, dan dia benar. Dia terinfeksi racun bunga, dan kebutaan tidak langsung disebabkan oleh racun bunga. Dia meraih lembar tes dengan erat di tangannya. Racun bunga sangat beracun di dunia. Tidak ada solusi sama sekali, dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan jarumnya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya juga tidak bisa menyelamatkan Tuan Henry. Pada saat ini, sosok yang dingin dan tampan berjalan di depan, dan Bisma datang. Bisma menatapnya, lalu menatap lembar tes di tangannya. Apakah kamu kena bunga datura? Amelia dengan cepat melipat lembar ujian dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi mengganti topik pembicaraan. Akademisi Mahendra, terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Kamu telah menyelamatkan saya beberapa kali. Waktu, izinkan saya mengundang kamu untuk makan malam dengan Tuan Henry dan mengungkapkan rasa terima kasih saya. Dia mengatakan bahwa dia dan Henry mengundangnya untuk makan malam bersama. Bisma mengangkat kerudung di wajahnya. Dia menjawab sekarang, dan Bisma mengerti.
Ada yang harus kulakukan, aku akan pergi sekarang. Amelia mengangkat kakinya dan pergi. Amelia. Bisma mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan. Amelia berhenti, dan dia menarik kembali pergelangan tangannya yang indah dengan paksa. Akademisi Mahendra, saya adalah saudara iparmu, dan kamu adalah saudara ipar saya. Kedepannya, kita akan tetap menjaga jarak sedikit di antara kita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.